ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala ba'd. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Kita masuk sekarang ke babul awamil ad-dakhilati alal mubtada wal khabar. Amil-amil yang masuk kepada mubtada dan khabar. Kata musannif rahimahullah ta'ala, dia ada 3. Yang pertama, kana wa akhwatuha, kana dan saudari-saudarinya. Kemudian yang kedua, inna wa akhwatuha. Bisa. Jadi yang masuk kepada mubtada dan khabar ada 3 amil. Yang pertama kana dan saudarinya, kemudian inna dan saudarinya, kemudian zonantu wa akhwatuha. Zonantu artinya saya menyangka, saya mengira, ya. Saya menyangka, saya mengira, menduga, dan seterusnya. Baik. Kemudian fa'am maka wa akhwatuha. Adapun kana dan saudari-saudarinya, hukumnya fa'innaha tarfa'ul isma. Maka di sini kana merofakkan isimnya, artinya merofakkan mubtada. Wa tansibul khabara, dan menasabkan khobarnya. Jadi karena dia merofakkan mubtada menjadi isim kana dan menasabkan khobarnya. Baik. Contohnya misalnya kita mengatakan kana ar-rajulu qa'iman. Kana ar-rajulu qa'iman. Maka asalnya di situ ar-rajulu qa'imun, ya. Asalnya ar-rajulu qa'imun. Laki-laki itu berdiri. Ar-rajul ini mubtada, qa'imun sebagai khobarnya. Lalu masuk amil kana. Nah, maka kana ini merubah ar-rajul yang tadinya mubtada menjadi isim kana, menjadi marfu. Kemudian qa'imun berubah menjadi mansub, menjadi kana ar-rajulu qa'iman. Qa'iman berarti menjadi khobar kana. Baik, ya. Kemudian, ya, lalu ada saudari-saudari kana. Saudari-saudari kana ini ada yang beramal tanpa syarat. Beramal tanpa syarat, yaitu dari nomor 2 sampai nomor 8, ya. Saudari-saudari kana yang beramal tanpa syarat itu dari nomor 2 sampai 8. Baik. Yaitu amsa. Amsa ini artinya di waktu sore. Di waktu sore, ya. Contoh kita mengatakan amsa apa syarat? Amsa Muhammadun ta'iban. Siapa yang tahu artinya? Waktu sore Muhammad capek. Nah, ta'ab. Pakai hamzah atau pakai ain? Ta'ab itu pakai hamzah atau pakai ain? Pakai ain. Ain, yakin? Pakai Hamzah atau ain? Hamzah. Karena amsa Muhammad ta'iban. Maka amsa ini dia saudarinya kana. Ya, berarti dia beramal amalan kana. Dia menunjukkan, ya, bahwasanya khobarnya itu terjadi di waktu sore. Ya, khobarnya terjadi di waktu sore. Maka kita i'rab amsa dia fi'il. Ya, fi'il apa namanya? Fi'il naqis. Sama seperti kana. Kenapa kana dikatakan fi'il naqis? Kenapa dikatakan kana fi'il naqis? Naqis itu artinya apa? Kurang. Kurang apanya? Karena kana ini tidak cukup dengan marfu saja. Berbeda kalau kita mengatakan misalnya yadhabu abi. Yadhab ini fi'il tam, fi'il sempurna. Kenapa dikatakan tam, sempurna? Cukup dia dengan marfu'nya. Artinya ini kalimat menjadi jumlah mufidah, jumlah yang sempurna. Jumlah mufidah itu apa sih? Memberikan faedah sempurna. Ya sukutul mutakallim. Yang mutakallim, orang yang berbicara itu, kalau dia diam maka diamnya udah berfaedah.
Artinya si mukhatab nggak nunggu-nunggu lagi. Nah, di sini jumlahnya faidah. Kenapa? Terpenuhi dua rukunnya. Ada fiil, ada fa'il. Ini jumlah mufidah, ya. Fiilnya tam, cukup dengan marfu'nya. Adapun kana tidak cukup dengan marfu'. Kita mengatakan kana misalnya, kana Allahu, kana fiil, Allah isim kana. Sempurna nggak kalimat? Nggak sempurna, makanya dikatakan dia nakis. Kapan menjadi sempurna? Sampai datang misalnya khobarnya. Kana Allahu ghafuran. Ya, kana Allahu ghafuran. Maka di sini kana fiil nakis. Ya, sama juga amsa. Amsa berarti dia fiil madin nakisun. Nah, Muhammad berarti menjadi isim amsa. Isim amsa. Marfu, tanda rafa'nya dhamma. Taiban berarti menjadi khobar amsa. Nah, jadi dia menunjukkan khobar itu terjadi pada waktu sore. Ya, amsayna wa amsal mulku lillah. Apa itu artinya? Di waktu sore, amsayna. Kami berada di waktu sore. Wa amsal mulku lillah. Baik. Kemudian asbaha. Ini menunjukkan khobarnya terjadi pada waktu pagi. Misalnya asbaha al-amilu nashiton. Asbaha al-amilu. Di pagi hari al-amil pekerja, karyawan, nashiton semangat. Ya, di pagi hari pekerja itu, pegawai itu bersemangat. Maka al-amil situ menjadi isim asbah marfu. Kemudian nasyiton menjadi khobar asbah. Baik. Kemudian adha menunjukkan waktu duha. Waktu duha. Misalnya adha at-talibu. Apa enaknya? Pada waktu duha siswa itu belajar darisan. Adha at-talibu darisan. Ya, pada waktu duha murid itu belajar. Kemudian zola menunjukkan waktu siang. Ya, siang. Zola misalnya zola al-umalu, zola al-umalu taibina. Zola al-umalu taibina. Di siang hari para pegawai capek. Atau yastarihuna, yastarihuna sahih. Taib. Itu zola menunjukkan di waktu siang. Lalu bata menunjukkan di waktu malam. Misalnya bata Muhammadun naiman. Bata Muhammadun naiman. Muhammad ya tidur di malam hari. Bata ya. Taib. Kemudian soroh. Ya. Soroh ini bermakna soirurah. Ya. Berubah dari satu ke yang lain, dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Misalnya kita mengatakan soro al-ma'u, misalnya baridan. Soro al-ma'u baridan, air itu menjadi es. Atau soro al-ma'u saljan. Soro al-ma'u saljan, air itu berubah menjadi es. Ya, maka soro ini bermakna merubah dari satu keadaan ke keadaan yang lain, namanya sayrurah. Baik. Kemudian laisa. Laisa ini juga nafi ya. Kita mengatakan lastu tajiron. Lastu tajiron. Apa artinya? Saya bukan pedagang ya. Maka domir ta di situ sebagai isim laisa. Tajiron sebagai khobar laisa. Baik ya. Maka dari kana sampai laisa ini beramal tanpa syarat. Ya, tanpa syarat. Berarti dia menasobkan, merofakkan mubtada menjadi isimnya dan menasobkan khobarnya. Sementara dari nomor 9, 10, 11, 12, mazalah, manfaka, mafatiha, mabariha. Dia beramal dengan syarat ada nafi. Ya, dia beramal dengan syarat ada nafi.
Mazala ini susunan dari ma dan zala. Ma nafi, tidak. Zala artinya hilang. Berarti mazala artinya tidak hilang. Artinya apa berarti? Masih, tetap. Ya. Misalnya kita mengatakan mazala hajjun, majala al-hajju zahiban atau masyian. Mazala al-hajju masyian. Orang yang haji itu masih berjalan. Maka al-hajju di sini menjadi isim mazala. Isim mazala. Masyian menjadi khabar mazala. Ya. Dia punya syarat. Apa syaratnya? Harus didahului oleh nafi. Ya. Harus didahului oleh nafi. Ya. Baik nafinya pakai ma atau pakai la. Misalnya di sini pakai la, berarti menjadi la yazalu. La yazalul hajju masyian. Boleh. Ya. Yang penting dia nafi di situ. Kemudian manfaka, ya, zala, infaka, fatiha, bariha artinya sama, hilang, lenyap. Nah, ketika masuk ma berarti artinya menjadi positif, nggak hilang, masih, tetap. Berarti bisa kita kiaskan, mazal al-hajju masyian bisa menjadi manfaka. Manfaka al-hajju masyian bisa menjadi ya mafati al-hajju masyian bisa menjadi ma bariha. Nabrahata akifillah. Nah, coba antum buka surat Toha ayat 91. Surat Toha ayat 91. Nah, itu di layar. Mana syahidnya? Lan nabroha. Qalu lan nabroh alaihi bermakna kami masih. Mereka berkatakan kami akan tetap. Dari kata bariha yabrohu. Nabroh berarti kami. Kami masih, kami tetap akifina alaih, beritikaf kepadanya, ke patung anak sapi. Ini kisah tentang umatnya Nabi Musa, orang Yahudi. Kami masih akan bertawaf di dekat anak sapi hatta yarji'a ilaina Musa, hingga Musa kembali kepada kami. Tadi sudah dijelaskan, hatta bermakna ila, sampai Musa pulang kepada kami. Maka kita lihat di situ ya, lan menasabkan nabroh jadi mansub. Nah, nabroh jangan antum cari fa'ilnya, meskipun dia fi'il mudhari, tapi cari isimnya. Kenapa? Karena dia saudarinya kana. Nah, maka nabroh isimnya adalah domir mustatir takdiruhu nahnu. Nahnu. Kemudian alaihi jar majrur. Lalu mana khobarnya nabroh? Akifina. Akifina berarti menjadi khobar nabrohnya. Mansub alamatun nasbih apa? Aliyah. Kenapa ya? Jamak muzakkar salim. Nah itu ya. Jadi dia bisa mutasarrif, mau pakai fi'il madin atau fi'il mudhari ataupun amr misalnya. Ataupun amr. Baik.
Nah, ini syaratnya harus ada ma nafi di situ. Baik. Kemudian lanjut ke yang ke-13. Madama. Madama artinya selama. Selama. Baik. Madama ini disyaratkan harus ada ma di depannya. Dama ini fi'il madin. Dama yadumu. Ya, dama yadumu. Terus di sini dia harus ada nafinya. Ma, bukan nafi ya, Van. Ini ma-nya ma masdariyah. Ya, ma masdariyah. Madama. Nah, coba antum buka surat Maryam ayat 31. Surat Maryam 31. Sudah ketemu? Kata Allah, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati wa zakati ma dumtu hayya. Ini siapa yang ngomong? Siapa yang bicara ini? Nabi Isa. Kata Nabi Isa, wa ja'alani mubarakan. Allah menjadikan aku itu diberkahi. Aina ma kuntu, dimanapun saya berada. Wa awsani, dan Allah memerintahkanku bis salat, untuk salat dan zakat. Berarti salat dan zakat sudah ada jadi syariat Nabi Isa. Madum tuhaya, selama aku masih hidup. Selama aku masih hidup. Maka kita lihat itu dari madama. Ya, madama, ma-nya mamasdariyah. Ya. Dama yadumu, dumtu. Ini kalau masuk fi'il madin. Dumtu. Nah, dumtu. Nah, berarti kita lihat tak di situ berarti sebagai isim dama. Ya, isim dama. Domir muttasil mabni ala dhamm fi mahalli raf'in ismu dama. Hayyan berarti menjadi khobar madama, ya. Dan dia karena maknya masdariyah, maka dumtu itu menjadi masdar. Takdirnya adalah muddata. Muddata. Jadi ayat mengatakan wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa usolli bi salati wa zakati muddata dawami hayyan. Muddata dawami hayyan, selama saya hidup. Nah, baik ya. Jadi dama harus diawali dengan ma. Ya, baik. Kemudian ya, lanjut kembali lagi. Wa ma tasarrafa minha. Nah, betul. Dan apa yang mutasarrif artinya dia bisa menjadi madin mudhari amr, dia tetap beramal. Ya, karena jadi mudhari jadi amr tetap beramal. Misalnya kita mengatakan karena Muhammad jalisan, beramal. Yakun Muhammad jalisan, kun jalisan. Kun jalisan artinya apa? Kun jalisan, jadilah kamu orang yang duduk. Jadilah kamu orang yang duduk. Kalau yakunu, oh itu jadi ini mafhum. Yakunu Muhammad jalisan, maka Muhammad menjadi isim yakunu, jalisan menjadi khobar yakunu. Nah, sekarang kalau misalnya kun jalisan, nah, maka di sini ya, kun jadi fil amr, ya, fil amr. Isim kun mana? Berarti domir mustatir anta. Jalisan berarti menjadi maf'ul bih. Begitu. Jadi dia beramal. Baik. Kemudian asbaha juga beramal. Berarti asbaha yusbihu asbih. Nah,
Asbaha yusbihu asbih. Nah, contohnya taqulu kana Zaidun qa'iman. Maka kalau kita i'rab kana fi'lun madin naqisun mabni 'alal fathi. Zaidun menjadi ismu kana marfu alamat rafihi dhammah. Ya. Qa'iman berarti menjadi khabar kana mansubun alamatun nasbi fathah. Nah. Lalu laisa, contohnya laisa amrun syakhisan. Amr tidak pergi. Maka kita ngirab laisa fi'lun madin naqisun kemudian mabni alal fathi. Amrun ismu laisa marfu alamat rafihi dhammah. Syakhisan berarti menjadi khabar laisa mansub alamat nasbi fathah. Nah. Baik. Yaitu amil yang masuk kepada mubtada dan khabar, yaitu kana. Dan kana ini adalah fiil. Sekarang kita masuk ke selanjutnya. Inna dan saudarinya. Wa amma inna wa akhwatiha wa akhwatuha. Adapun inna dan saudarinya. Inna adalah huruf. Ya. Kalau tadi yang masuk kepada mubtada khabar isim, afad, fiil. Sekarang huruf. Maka hukumnya fa innaha tansibul isma wa tarfa'ul khabara. Inna kebalikan daripada kana. Kalau kana merofakkan isim, menasabkan khabar. Kalau inna kebalikan, tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Menasabkan isimnya dan merofakkan khabarnya. Kebalikannya. Dan inna ada 6 saudarinya, ada 6 semuanya. Ada inna, anna, lakinna, ka'anna, laita, dan la'alla. Yang pertama inna. Inna ini harfun nasbin wa taukidin. Huruf nasab dan taukid. Jadi fungsinya untuk menegaskan. Contoh, inna zaidan qa'imun. Sesungguhnya Zaid betul-betul berdiri atau sesungguhnya Zaid berdiri. Maka di sini inna dia kita i'rab harfun nasbin wa taukid. Huruf yang menasabkan dan taukid. Jadi fungsinya taukid itu supaya si mukhatab ini mau memperhatikan ucapan kita. Ya. Maka Zaidan menjadi isim inna mansub, qaimun menjadi khabar inna marfu. Baik. Kemudian anna juga sama, harfun nasbin wa taukidin. Ya. Bedanya di mana? Inna ada di awal jumlah. Kalau anna dia harus didahului amil, nggak boleh ada di awal. Misalnya kita mengatakan di awal inna a'tayna kal kausar, bukan anna, ya karena ada di awal. Nah, kalau anna itu di tengah-tengah. Misalnya kita mengatakan adzunnu annaka mujtahidun, adzunnu annaka mujtahidun, saya menyangka engkau adalah orang yang rajin, sungguh-sungguh. Maka itu baru anna ditaruh di tengah. Baik. Dan inna itu dia tidak punya mahal nantinya, tidak punya mahal, nggak bisa fi mahali rafin, fi mahali jazmin, nggak punya. Kecuali anna nanti bisa punya mahal. Anna fi mahali rafin, fi mahali jarrin, fi mahali nasbin, bisa. Ya. Tergantung nanti dia butuhnya apa. Kemudian yang ketiga lakinna. Lakinna ini artinya tetapi. Dia huruf istidrak. Huruf istidrak itu untuk menyanggah. Tetapi kita mengatakan misalnya Muhammadun mujtahidun lakinna sodikuhu kaslanu. Muhammadun mujtahidun lakinna ya sodikuhu kaslanu. Apa artinya? Muhammad itu rajin, tetapi temannya malas. Maka di situ lakinna dia nggak boleh datang di awal kalimat, harus didahului oleh kalimat sebelumnya. Ya, kalimat yang sebelum lakinna ini harus lawan dari kalimat setelahnya. Muhammad rajin, tapi temannya malas, maka harus berbeda. Ya, ini namanya istidrak. Berarti kalau lakinna sodiqohu kaslan, berarti lakinna harfu nasbin wastidrakin.
harfu nasbin wa istidrak. Kemudian sadiqahu, sadiqah sebagai isim lakinna mansub. Dan wa mudhaf, al-ha mudhaf ilaih. Kemudian kaslanu ini khabar lakinna marfu'un. Baik. Selanjutnya ka'anna. Ka'anna bermakna harfu tasbih. Ada kaf di situ, ya. Harfu tasbih bermakna seperti, ya. Sepertinya ka'anna hadza su'al su'ala sahlun. Ka'anna hadza su'ala sahlun. Apa artinya? Kayaknya soal ini gampang. Ya. Maka ka'anna ini harfu tasbih. Ya, bermakna tasbih. Ka'anna hadza su'al. Hadza berarti menjadi apa? Isim ka'anna. Ya, berarti mabni, isim isyarah. Isim mabni. Berarti soal jadi apa di situ? Badal dari ada. Ya, sahlun menjadi khobar ka'anna. Nah. Selanjutnya laita. Laita, ya ini namanya huruf harfu tamanni. Harfu tamannin bermakna angan-angan. Bermakna angan-angan. Apa itu tamannin? Ya, sesuatu yang sulit untuk dicapai atau mustahil. Ya. Sulit untuk dicapai artinya bisa, cuman sulit. Atau dia mustahil. Misalnya laita asyabab yaudu yauman. Laita asyababa yaudu yauman. Seandainya masa muda bisa kembali satu hari saja. Mungkin nggak? Nah, mungkin. Nah, makanya mustahil pakai laita. Ya laitani kuntu turaba. Seandainya saya menjadi tanah di hari kiamat. Orang-orang kafir pengen jadi tanah aja biar nggak dihisab. Mungkin nggak itu? Nah, mungkin, pakainya laita. Itu namanya tamanni, berangan-angan. Ya. Kalau misalnya bisa dicapai, cuma sulit. Misalnya laitani ahujju hadhihi sanah. Apa artinya? Saya angan-angan bisa haji tahun ini. Bisa nggak kira-kira? Bisa, tapi sulit. Ya, karena kan harus nunggu dulu. Ya. Aturannya kan nunggu dulu berapa tahun gitu. Bisa, ya. Itu juga masuk ke dalam tamanni. Bisa nego. Baik. Maka kalau kita mengatakan laita al yauma yaudu yauman, apa? Laita asyababa. Maka asyabab menjadi isim laita mansub. Ya. Yaudu berarti menjadi jumlah fi'liyah. Ya, fi mahalli nasbin sebagai khobar, fi mahalli raf'in sebagai khobar laita. Selanjutnya yang keenam, wala Allah ini punya dua arti, ya, punya dua makna. Bisa yang pertama makna taroji. Taroji itu tolak meminta sesuatu yang disukai, talabul mahbub, sesuatu yang diinginkan. Misalnya kita mengatakan la'alla al-imtihana sahlun, artinya semoga ujian ini mudah, la'alla, ya. Itu mengharapkan sesuatu yang disukai, bisa didapat, ya, mudah gitu. Bisa juga bermakna tawakku, bermakna cemas, ngeri. Misalnya la'allaka maridun, artinya apa? Mudah-mudahan kamu sakit gitu. Enggak, berarti apa? Sepertinya kamu sakit atau barangkali kamu sakit. Ini namanya meminta, bukan meminta, tawakku, cemas. Ya, khawatir terhadap sesuatu. Nah, ini namanya tawakkul. Baik. Maka ketika kita mengatakan la'alla al-imtihana, berarti al-imtihan menjadi isim la'alla mansub. Taqulu inna zaidan qa'imun wa laita amran syakhisun. Maka laita amran syakhisun, amran menjadi isim laita. Ya, mansub, syakhisun menjadi khabarnya. Baik, itu sudah dijelaskan ya. Mana inna dan anna taukid, lakinna istidrak, ka'anna litashbih, laita litamanni, la'ala litarajji wa tawakku. Baik. Kemudian kita masuk kepada zonantu wa akhwatuha. Zonantu dan sebaris-barinya. Ya. Fa innaha nasbu al-mubtada atau tansibul mubtada wal khabar ala annahuma maf'ulani laha.
Untuk zonantu dan saudari-saudarinya, dia menasabkan mubtada dan khobar sekaligus. Nah, menasabkan mubtada dan khobar sekaligus. Ya. Contohnya, ini ada mubtada, misalnya Zaidun qaimun. Ini mubtada, ini khobar. Masuk zonantu. Zonantu itu Saya mengira. Zaidan ya. Saya mengira Zaid berdiri. Maka zonantu di sini merubah mubtada dan khobar menjadi mansub dua-duanya. Jadi kita baca Zonantu Zaidan qaiman. gitu. Ya Allah. Baik ya. Maka kalau kita i'rab ya jangan lagi mubtada khobar. Ya kita i'rabnya zonantu fiil tu sebagai fa'il atau isim? Fa'il. Ya. Zaid menjadi maf'ul bih pertama. Qaiman maf'ul bih kedua. Begitu ya. Jadi mubtada khobarnya menjadi maf'ul bih pertama dan kedua. Ya. Baik. Nah ini ada berapa? 10 ya, ada 10. Yang pertama ada zonantu, artinya saya mengira, saya menyangka, saya menduga. Ya. Dia masuk kepada mubtada dan khobar. Jadi kalau antum mau buat kalimat dari kata zonantu, bikin dulu mubtada khobar. Ya, bikin dulu mubtada khobar. Harus tahu syarat mubtada khobar. Mubtadanya ma'rifah, khobaran nakirah. Kita mengatakan misalnya buku itu baru. Apa bahasa Arabnya? Alkitabu jadidun. Saya mengira buku itu baru, berarti Alkitaba jadidan. Zonantu alkitaba jadidan. Maka alkitab tadinya marfu mubtada menjadi maf'ul bih pertama. Jadi dan menjadi maf'ul bih tsani kedua. Nah, zonantu hasibtu khiltu ini sama artinya ya. Zonna menduga, berarti dugaan kuat. Hasiba juga sama. Khala ya khala atau yakhilu atau yakhulu rupanya. Ini juga bermakna dugaan kuat. Kalau za'amtu ini juga sama, cuman biasanya dipakai untuk dugaan lemah. Contohnya apa di ayat? Za'amal ladzina kafaru allay yub'atsu. Orang-orang kafir menyangka mereka nggak akan dibangkitkan. Nah, padahal dugaannya salah. Nah, pembalikannya mereka akan dibangkitkan. Baik. Ini namanya af'aluzon. Af'aluzon ya, bermakna dugaan, perbuatan-perbuatan qulub hati bermakna dugaan. Kemudian ro'a itu, nah, artinya apa ro'a itu? Ro'a itu dari kata melihat, dilihat. Kalau ro'a ini butuh maf'ul bih satu, artinya melihat. Kalau butuh maf'ul bih dua, saudarinya zona, maka dia artinya bukan melihat, tapi mengetahui. Ya, mengetahui. Karena mengatakan ro'a itu qalaman, artinya Saya melihat pulpen. Berarti artinya melihat. Ro'a itu Muhammadan najihan. Ya. Saya mengetahui Muhammad itu lulus, berhasil. Nah, maka maknanya bukan melihat. Kalau makna melihat itu berkaitan dengan mata, apa perbuatan hisiah anggota badan. Tapi ro'a di sini bermakna af'alul qulub, yang perbuatan hati. Maka dia butuhnya dua maf'ul bih. Baik. Maka ini dari ro'a sampai wajadtu. Ya, ini bermakna mengetahui. Ya, bukan lagi zon, mengetahui. Namanya af'alul yakin, bermakna yakin. Nah, ro'a itu an-nahwa sahlan. Apa artinya? Saya mengetahui An-nahwa sahlan. nahwu itu mudah. Nah, saya mengetahui, saya menyadari nahwu itu mudah. Tadi apa sih istilahnya? Hah? Apa kalau ini mengetahui apa?
Mengetahuinya yakin. Afalun yakin. Ya, bermakna yakin. Tayyib. Alim itu juga sama, ya. Alim tuh, ya. Alim tuh misalnya alim tuh apa enak? Alim tuh anak, jangan anak. Alim tuh Muhammadan Rasulan. Ya. Alim tuh Muhammadan Rasulan. Berarti artinya mengetahui, ya, menyadari. Ini juga sama, ya, berarti dia menasabkan mubtada dan khobarnya. Wajatu juga sama, ya, wajatu juga sama. Kemudian pada ittakhastu ini bermakna sayrurah, menjadikan, menciptakan, ya. Ittakhadhu ja'altu, misalnya ja'altu bahasa Arab kayu, apa? Khosyab. Nah, ja'altu al-khosyaba baban. Apa artinya? Saya menjadikan Kayu menjadi pintu. Nah, ittakhadtu wa ja'altu itu bermakna sayrurah, merubah. Ya. Ittakhadtu al-khosyaba baban. Saya menjadikan kayu menjadi pintu. Baik. Kemudian sami itu mendengar. Nah, sami itu ini, ya, pendapat yang lebih kuat. Insya Allah dia tidak masuk ke dalam saudarinya zona, ya, tidak masuk ke dalam saudarinya zona. Karena kalau kita lihat, ya, di sini apa namanya bermakna perbuatan hati, sami perbuatan anggota badan, ya, nggak cocok. Ya. Jadi menurut pendapat yang kuat, ya, dia tidak masuk ke dalam saudarinya zona. Sami itu misalnya Sami itu Muhammadan jalisan. Ya. Kalau antum bisa mengatakan Sami itu Muhammadan, jalan najihan. Saya mendengar Muhammad lulus. Bagi pendapat Kufah, berarti najihan menjadi maf'ul bih kedua bagi sami. Tapi yang lebih tepat, najihan ini bukan maf'ul bih, tapi menjadi hal buat Muhammad. Ya. Jadi hal, gitu. Nah, contohnya kata beliau, taqulu zonantu zaidan qa'iman ra'aitu amran syakhisan. Maka di sini kita lihat zonantu, ya, ini fi'il fa'il, zaidan menjadi maf'ul bih pertama, qa'iman maf'ul bih kedua. Ra'aitu amran syakhisan, saya melihat Amr berangkat pergi. Ra'aitu fi'il fa'il, amron menjadi maf'ul bih al-awwal, syakhisan maf'ul bih tsani, wa ma asbaha dzalik, dan seterusnya, tinggal dikiaskan. Baik. Sekarang kita masuk ke bab selanjutnya, bab anakti, bab naat. Anak tu tabi'un lil man'ut. Naat itu adalah tabi, pengikut. Ya, mengikut. Tabi'ut tabi'in, mengikut, ya. Naat mengikuti man'utnya. Berarti naat itu sifat, wasfun, sifatun. Mengikuti man'utnya, berarti mengikuti mausufnya yang di depannya. Fi dalam hal yang pertama raf'ihi, dalam hal marfu'nya. Yang kedua wa nasbihi, dalam nasabnya, wa khafdihi. Artinya dia mengikuti dalam hal i'rab. Dalam hal i'rab, ya. Kemudian yang keempat mengikuti dalam ta'rifihi, ma'rifah. Walima yang kelimanya wa tanfirihi, berarti mengikuti ta'yinnya. Ya, mengikuti ta'yinnya. Kita tahu rumusnya apa? Niat, ya, mengikuti niatnya. Mengikuti nau, i'rab, adab, dan ta'yin, ya. Contohnya taqulu qama Zaidun al-aqilu. Kita lihat qama fi'il, Zaidun menjadi fa'il, marfu bi dhammah. Al-aqil ini menjadi naat bagi Zaid. Ya, berarti al-aqil harus mengikuti man'utnya. Mana man'utnya? Zaid.
mengikuti dalam hal rofaknya. Zaid marfu, akil ikut marfu. Baik. Kemudian dalam hal takrifnya, Zaid ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah, maka akil harus ma'rifah dengan alif lam. Ya, al-akil gitu. Dan mengikuti nau'nya, jenisnya. Zaid muzakkar, maka akil muzakkar. Baik. Yang kedua, wara'aitu Zaidan al-akil. Saya melihat Zaid yang berakal. Maka di sini Zaid menjadi mansub sebagai maf'ul bih. Al-akil sifatnya berarti ikut mansub. Kemudian marartu bi Zaidin al-aqili. Saya melewati Zaid yang berakal. Maka al-aqili sifat bagi Zaid, berarti harus mengikuti majrurnya. Baik. Nah, nanti naat itu ada dua. Ada naat hakiki, ada naat sabari. Nah, kemudian kita berlanjut kepada pembahasan isim ma'rifah. Al-ma'rifatu khamsatu asya. Ma'rifah ada 5 macam. Ma'rifah, isim-isim ma'rifah ada 5 macam. Berarti lebih banyak mana, isim ma'rifah atau isim nakirah? Nakirah. Ya, ma'rifah cuma dikit. Ya. Baik. Isim ma'rifah ada 5. Yang pertama al-ismul mutmar, yaitu domir. Ya, isim mutmar yaitu domir. Nah, apa itu domir? Yang menunjukkan kepada makna dengan bantuan. Ya, menunjukkan kepada makna dengan bantuan. Apa? Misalnya kalau kita mengatakan ana, ini menunjukkan kepada makna. Bantuan apa di situ? Takallum, makna takallum. Makna orang yang berbicara. Ya. Anta menunjukkan kepada yang dituju, pada makna kamu, tapi dengan bantuan apa? Ada mukhatab, ya, ada harful khitab di situ, ya. Makanya kalau kita mau mengirab domir itu ada 2 model. Ya, kita mengirab domir itu ada 2 model, 2 model ngirab. Kalau kita mengatakan anta rajulun, maka anta di sini jadi apa? Mubtada. Nah, domir. Ya. Domir apa ini? Munfasil. Ya, mabni ala apa? Mabni ala fathi. Kalau kita ngikutin i'rabnya Kufah, ya mabni ala fathi. Tapi kalau kita ngikutin i'rabnya Basrah, maka domirnya adalah an. Mabni ala sukun. Ya, mabni ala sukun. Terus taknya jadi apa? Taknya harful khitab. Huruf untuk orang kedua. Ya. Begitu pula kita mengatakan antum. Antum. Maka mana domirnya? An. Domir munfasil mabni ala sukun. Taknya jadi apa? Huruf khitab. Mimnya jadi apa? Alamatul jama'. Itu kalau kita pakai basroh. Ya, kita pakai cara ngirab basroh. Baik. Nah, maka domir ini adalah, di sini disebutkan domir adalah isim yang paling ma'rifah. Kenapa dikatakan paling ma'rifah? Ya masa antum nggak kenal diri antum sendiri? Saya, anak, masa nggak kenal diri sendiri? Nah, paling ma'rifah. Baik. Yang kedua adalah al-ismul alam, nama. Ya, baik nama orang, nama tempat, nama benda, ini masuk ke dalam hal ma'rifah. Contoh misalnya Zaidun, Zaid, ya, ini alam, ya. Maka Zaid ini nggak usah pakai alif lam lagi untuk menunjukkan ma'rifah, ya. Jangan pakai alif lam lagi. Makkah, ini juga sama, nama tempat, ya. Zaid. Lafaz Allah, ma'rifah nggak? Masuknya kemana? Masuknya kemana? Ke alam atau kepada domir atau kepada yang lain? Nama Allah. Alam. Nah, mana yang lebih ma'rifah? Domir atau lafaz Allah? Lafaz Allah. Nah, makanya berselisih itu ulama nahwu itu. Mana yang paling ma'rifah? Ma huwa a'raful ma'arif? Apa itu yang paling ma'rifah? Ada yang mengatakan domir. Ya.
Karena masa kita nggak tahu diri kita sendiri. Ada yang mengatakan adalah alam. Ya. Yang lebih tepat, ya, kalau untuk apa namanya selain Allah, ya domir. Tapi kalau untuk Allah, alam yang paling ma'rifah. Begitu, ya. Taib. Ini yang kedua. Yang ketiga dari isim ma'rifah, al-ismu al-mubham. Isim yang masih mubham, belum jelas. Ya. Hadza, ini. Ya. Hadza ma'rifah, tapi nggak ma'rifah dengan sendirinya. Dia harus ditunjuk. Hadza, ini. Antum harus menunjuk supaya bisa tahu ini ma'rifah. Ya. Hadihi, haulahi. Ini. Ya. Haulahi buat jamaknya. Ya, maka kiaskan dengan isim isyarah yang lain. Apa isim isyarah yang lain? Adzalika. Apa lagi? Dzalika, tilka, terus ulaika. Nah, selanjutnya yang keempat, al-ismu alladzi fihi al-alif wal lam atau muhalla bi al. Isim yang ketempatan alif lam seperti ar-rajul. Artinya laki-laki itu. Ya. Lalu ada al-gulam, anak itu atau budak itu. Maka isimnya kemasukan alif lam, ya ini dia bermakna ma'rifah. Nah, alif lam itu sendiri ada dua. Ada al-ahdiyah, ada al-istighraqiyah. Afwan, al-ahdiyah sama al-jinsiyah. Al-ahdiyah itu ada tiga. Al-ahdiyah zihniyah, ada al-ahdiyah dzikriyah, ada al-ahdiyah al-huduriyah. Al-ahdiyah, kemudian ada al-jinsiyah ada dua. Al-istighraqiyah, al-jinsiyah, al-istighraqiyah, ada al-bayanil haqiqah. Contohnya misalnya al-ahdiyah dzikriyah. Al-ahdiyah misalnya al-ahdiyah dzikriyah. Salah kita mengatakan ja'a ja'a al-ustadzu. Ya. Telah datang ustadz itu, ada alif lam. Alif lam apa ini? Ini namanya alif lam al-ahdiyah dzikriyah. Ahdiyah zikriyah. Apa ahdiyah zikriyah? Artinya ketika disebutkan al-ustadz dengan alif lamnya, antum sudah tahu ustadz siapa yang dimaksud. Sudah tahu, ya, halnya al-ahdiyah dzikriyah, sudah tahu. Lalu datang ustadz siapa? Oh, paham. Ustadz siapa yang dimaksud, ya. Lalu ada al-ahdiyah zihniyah. Oh, afwan, ini zihniyah. Ini sudah yang dimaksud, ya. Ini zihniyah. Ini zihniyah, ya, yang ada di pikiran kita. Zihnun itu akal, pikiran. Kita sudah tahu orangnya siapa. Nanti ada al-zikriyah. Zikriyah. Misalnya kita mengatakan ro'a itu taliban ro'a itu taliban, saya melihat seorang siswa. Kemudian saya memuliakan at-talib. Siapa talib maksud di sini? Talib adalah talib yang telah disebutkan di awal, ya, yang telah disebutkan di awal. Coba dibuka di surat Al-Muzammil ayat 16. Ayat 15, ayat 15. Sudah ketemu?
Ayat 15. Ayat 15. Nah, kita lihat di situ ya. Ayat 15. Inna arsalna ilaikum rasulan. Sesungguhnya kami mengutus kepadamu seorang rasul. Rasulnya ma'rifah atau nakiro? Nakiro, ya. Nakiro, syahidan sebagai seorang saksi alaikum atas kalian. Kama arsalna ila fir'auna rasula. Sebagaimana kami mengutus seorang rasul kepada Fir'aun. Rasulnya nakiro kan? Belum jelas siapa. Lalu di ayat selanjutnya fa'asa fir'aunur rasul. Tapi Fir'aun mendurhakai rasul tersebut. Jadi ma'rifah. Rasul siapa yang dimaksud? Rasul yang pada Fir'aun rasulan. Nah, itu namanya alif lam zikriyah. Alnya zikriyah. Menunjukkan kepada yang disebutkan sebelumnya. Begitu. Ya, saya melihat seorang siswa, lalu saya muliakan siswa itu. Nah, maka itu alif lamnya zikriyah. Kembali kepada isim ma'rifah, isim nakirah yang sebelumnya. Baik. Lalu ada alif lam ahdiyah huduriyah. Bermakna hudur. Misalnya Anda mengatakan adrusu al-yauma. Saya belajar hari ini. Maka alif lam pada al-yauma itu al-ahdiyah al-huduriyah. Bermakna masa hari ini. Itu alif lamnya al-ahdiyah al-huduriyah. Baik, itu namanya al-ahdiyah. Lalu ada al-jinsiyah. Bermakna jenis. Ini ada dua. Ada al-istigrokiyah, ada al-bayanil haqiqah. Misalnya kita mengatakan innal insana fi khusrin. Innal insana fi khusrin. Sesungguhnya manusia. Maksudnya siapa manusia dimaksud di situ? Seluruh manusia. Sesungguhnya seluruh manusia. Alif lam yang ada pada innal insana yaitu namanya al-istighraqiyah, menghabiskan seluruh manusia. Namanya al-istighraqiyah. Seperti pada kalimat pada ayat alhamdulillah. Seluruh pujian milik Allah. Itu namanya alnya al-istighraqiyah. Baik, ya. Nah, untuk mengetahui itu istighraqiyah atau bukan, tinggal lihat bisa nggak diganti al itu dengan kata kullu. Kalau bisa, berarti itu al-istighraqiyah. Alhamdulillah, bisa nggak kita ganti menjadi kullu hamdulillah? Bisa nggak? Bisa. Berarti alif lamnya al-istighraqiyah. Baik. Ya. Lalu ada satu lagi al-bayanil haqiqah. Misalnya kita mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Artinya apa? Pemimpin bagi laki-laki. Apakah pasti pemimpin? Buktinya ada Bu Megawati itu jadi presiden. Asalnya menunjukkan jenis laki-laki itu ya hakikatnya pemimpin bagi perempuan, bagi wanita. Ar-rajulu aqwa minan nisa. Laki-laki itu lebih kuat daripada perempuan. Tapi ada perempuan lebih kuat. Siapa itu? Megawati. Nah, maka apa namanya? Ini untuk menjelaskan hakikat, bayanil haqiqah. Hakikatnya laki-laki lebih kuat dari perempuan. Nah, maka selama ada alif lam, maka itu menunjukkan ma'rifah. Baik, sekarang kita lanjut yang kelima. Isim ma'rifah yang kelima, wa ma udifa ila wahid min hadil arba'ah. Yang kelima dari isim ma'rifah adalah apa saja yang diidhofahkan kepada 1 sampai 4 tadi. Apa saja yang diidhofahkan, isim nakirah yang diidhofahkan kepada 1 sampai 4 tadi. Misalnya ada isim nakirah diidhofahkan kepada domir. Kitab ditambah ana, jadinya apa? Kitabi. Berarti kitab jadi ma'rifah enggak? Jadi ma'rifah. Karena apa? Diidhofahkan kepada ma'rifah. Ya. Makanya mudhof ilahi itu haruskah dia ma'rifah? Belum tentu. Ya, belum tentu. Ya. Tapi kalau diidhofahkan kepada ma'rifah jadi ma'rifah. Kalau diidhofahkan kepada nakirah dia bukan ma'rifah. Tapi menjadi semi ma'rifah. Menjadi apa? Menjadi taksis. Ya. Menjadi khusus situ, ya. Maknanya bukan ta'rif.
Contoh kitab diidhofahkan kepada ana menjadi kitabi, berarti kitab jadi ma'rifah. Terus kitab diidhofahkan kepada Zaid, pada alam, menjadi kitabu Zaidin, maka kitab jadi ma'rifah. Kitab diidhofahkan kepada isim isyarah, jadi kitabun hadza atau kitabu hadza? Kitabu hadza. Kitabu hadza apa artinya? Nah, buku yang ini, ya, bukunya orang ini misalnya. Baik. Beda kalau kitab yang ini, ya, al-kitabu hadza. Al-kitabu hadza, kitab yang ini. Hadza jadi naat bagi al-kitab. Tapi kalau kitabu hadza, kitab miliknya orang ini. Begitu, ya. Atau diidhofahkan kitab kepada alif lam. Kitabur rajul, ya, kitabut talib dan seterusnya. Baik. Ini dia bagian daripada ma'rifah. Nah, masuk juga kepada isim mubham itu yang nomor 3, isim mausul. Isim mausul. Alladzi. Alladzi apakah dia jadi ma'rifah? Ma'rifah. Tapi dia ma'rifahnya nggak bisa berdiri sendiri. Harus dengan silah mausulnya. Misalnya antum mengatakan alladzi yadrusul qur'ana. Alladzi ma'rifah. Tapi dengan syarat ada silatul mausulnya. Ya. Ada syatul mausulnya. Syatul mausulnya mana? Ya drusu Al-Qur'an. Alladzi yadrusul Qur'ana, orang yang belajar Al-Qur'an, maka dia faizun misalnya. Maka dia adalah orang-orang yang beruntung, gitu. Baik. Selesai pembahasan ma'rifah. Sekarang kita masuk kepada nakirah. Nakirah kata penulis rahimahullah, kullu ismin. Setiap isim syai'in yang terkenal, yang populer fi jinsihi, pada jenisnya, la yahtasu bihi wahidun duna akharah, ya, tidak dikhususkan bagi satu tapi tidak kepada yang lain. Nah, susah ini ibaratnya, ya. Setiap isim yang terkenal populer di jenisnya tidak dikhususkan untuk satu saja tapi yang lain enggak. Kira-kira mana seperti itu. Nah, makanya kata musannif di sini takribnya, ya, pendekatannya supaya antum paham, ya, yaitu adalah kullu ma salaha dukhulul alif wal lam alaih. Isim nakirah adalah setiap apa saja yang salaha, yang layak masuk alif dan lam kepadanya. Jadi isim nakirah adalah yang bisa masuk alif lam kepadanya. Contoh kata ar-rajul. Ar-rajul ini sebelum masuk alif lam dia nakirah. Ya, dia nakirah. Jadi kalau bisa masuk alif lam, berarti itu adalah isim nakirah. Wal faras, sebelum masuk alif lam, farasun, berarti dia nakirah. Ar-rajul apa itu? Ismun syai'un fi jinsihi. Rajul itu isim yang populer pada jenisnya, bermakna laki-laki. Populer. Rajul, 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 rajul. Semua bisa dipakai rajul. Populer. Ya. Bukan menjadi milik satu. Oh, ini rajul, ini imro'ah. Nggak bisa. Selama punya sifat dzukuriah, ya, punya sifat apa namanya kelaki-lakian, bisa disebut rajul. Nah, begitu pula al-faras, ya. Apa arti al-faras? Kuda, ya. Setiap hewan yang berbentuk kuda bisa kita sebut faras. Ismun syai'un fi jinsihi, populer di jenisnya. Setiap yang memiliki apa ekor, bentuk yang kita paham itu kuda, maka bisa disebut sebagai faras. Ini namanya nakirah. Baik. Sekarang kita masuk ke babul atfi. Bab atof. Atof ada dua, ya. Ada atof nasak, ada atof bayan. Ada atof nasak, ada atof bayan. Atof nasak, ya, dia yang butuh kepada huruf atof. Atof nasak adalah yang butuh kepada huruf atof. Atof bayan, ya, dia tidak butuh kepada huruf atof. Atof bayan fungsinya adalah menjelaskan yang sebelum atof, yang sebelumnya, kalimat yang sebelumnya. Dia harus lebih ma'rifah dari kalimat yang sebelum atof bayan tadi. Nah, itu tempatnya nanti, ya. Kita bahas di sini adalah atof nasak. Huruful atfi asyaratun. Huruf ataf ada 10. Yang pertama ada al-wawu, kemudian fa, summa, au, am, imma, bal, la, lakin, dan hatta fi ba'dil mawadih. Nah,
Yang pertama huruf wawu. Wawu ini bermakna mutlaqul jam'i. Wawu bermakna mutlaqul jam'i, sekedar menyamakan hukum, sekedar penyamaan hukum. Kita mengatakan darasa Muhammad wa Zaid. Darasa Muhammadun wa Zaidun. Apa artinya? Zaid dan siapa tadi? Muhammad belajar. Zaid dan Muhammad belajar. Di situ ada huruf athof. Berarti ya maktuf dan maktuf alainya hukumnya sama. Sama-sama dirosah. Darasa Muhammad wa Zaid. Maka di sini antara maktuf dan maktuf alaih. Maktufnya mana? Ini maktuf. Maktuf alaihnya Muhammad. Maka waw ini bermakna mutlaqul jam'i. Sekedar mengumpulkan, menyamakan hukum. Antara maktuf dan maktuf alaih punya hukum yang sama. Apa hukumnya? Dirosah. Tidak disebutkan mana yang datang lebih dulu, siapa yang belakangan, tidak. Nah, ini makna waw. Nah, yang kedua, huruf apa? Fa. Fa. Ya, kita ganti berarti sini. Fa Zaidun. Nah, maka fa di sini ya, menunjukkan dia apa namanya? Kesamaan hukum dan ada takkib, ada menunjukkan tartib, takkib, ma'a takkib. Tarkib ma'a takkib. Artinya apa? Tarkib apa namanya? Tartib berurutan. Takkib langsung, nggak pakai jeda. Darasa Muhammad fa Zaidun. Muhammad belajar, kemudian si Zaid. Ya, berarti maktufnya datang setelah maktuf alaih. Siapa yang belajar lebih dulu berarti? Siapa yang belajar dulu? Muhammad. Baru kemudian si Zaid. Dan itu takkib, langsung nggak ada jeda. Ya, tidak ada jeda. Takkib, tartib, takkib, berurutan dan langsung. Kemudian yang selanjutnya summa. Kemudian summa Zaidun. Ini maknanya sama seperti fa. Ya, tartib juga. Tapi ma'at tarahi, bisa dijeda. Muhammad belajar, kemudian Zaid. Ya, belajarnya bisa diselingi oleh yang orang lain. Ya, seperti misalnya kita mengatakan tufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam summa Umar ibn Khattab. Apa artinya? Rasul wafat, kemudian Umar bin Khattab. Ada jeda nggak antara Rasul wafat dengan Umar? Ada yang wafat, Abu Bakar. Nah, itu namanya tarahi. Baik, selanjutnya au. Au bisa maknanya tiga, ya. Bisa bermakna takhyir, memilih. Misalnya kita mengatakan tazawwaj Hindan au ukhti au ukhtaha. Tazawwaj Hindan au ukhtaha. Nikahilah Hindun atau saudarinya. Au ini maknanya takhir, pilih. Ya, memilih. Ya, itu maknanya. Bisa juga bermakna ibahah. Bisa maknanya ibahah. Misalnya mengatakan kul al-khubza au as-samak. Apa artinya? Makanlah roti atau ikan. Maka di sini au maknanya ibahah. Apa bedanya antara ibahah dengan makna takhir tadi? Kalau makna takhir nggak boleh digabung. Nikahilah Hindun atau saudarinya, jangan nikahi dua-duanya. Ya. Tapi kalau ibahah boleh digabung. Makanlah ikan atau roti, boleh digabung. Ini ibahah. Gitu. Ya. Atau bisa juga makna au itu bermakna syak, ragu. Ja Muhammad au Ali. Siapa yang datang? Ja Muhammad au Ali.
yang datang Muhammad atau Ali, ragu-ragu. Itu maknanya au. Baik. Kemudian am. Nah, am artinya juga atau. Bedanya ya. Kalau al tadi bermakna 3 salah satunya, bisa takhir, bisa ibahah, bisa apa tadi? Syak. Nah, kalau am dia bermakna tolak ta'yin. Meminta kejelasan. Misalnya kita mengatakan ya, amudarisun anta am tolibun. Amudarisun anta am tolibun. Apa artinya? Kamu seorang guru atau Tolib, pelajar. Kamu ini guru atau murid? Gitu. Ya. Jadi am ini ya dia bukan milih, tapi minta kejelasan. Dan pemakaian am ini harus didahului oleh hamzah taswiyah. Makanya pakai a. Am Muhammadun am apa? Am Muhammadun am Aliun mudaris. Apakah Muhammad atau Ali yang jadi guru? Ya, pakai hamzah. Nggak boleh pakai hal. Ya, dia harus pakai hamzah. Baik. Selanjutnya imma. Nah, imma ini ya kalau ada musannif dia sebenarnya bukan huruf ataf. Nah, karena biasanya setelah imma itu ada wawu. Nah, kul hada wa imma hada. Makanlah yang ini dan atau yang ini. Huruf atafnya adalah wawu, imma sendiri bukan. Nah, begitu. Cuman musannif memasukkan kepada imma. Tapi yang lebih tepat ya, wallahu alam dia bukan huruf ataf. Huruf atafnya adalah wawu yang sebelum imma. Wa imma hada wa imma hada. Begitu. Baik, kemudian bal. Bal bermakna idrop. Bisa bermakna bahkan. Misalnya kita mengatakan tarim Ahmada bal aliyan. Tarim Ahmada bal ali. Hormatilah Ahmad, bahkan Ali. Bahkan Ali bermakna bahkan. Ya. Maka seakan-akan di sini Ahmad ini masuk dalam maskut anhu, yang dia tidak dipedulikan mau dihormati atau enggak ada masalah. Tetapi yang difokuskan adalah idropnya pada kata Ali. Nah, seakan-akan ihtarim Ali aja. Itu maknanya idrop. Kalau kita artikan bahkan. Tapi nanti ada makna istidrop. Ya, bisa maknanya istidrop. Baik, kemudian la. Nah, la nafi. Misalnya kita mengatakan kul hadza la hadza. Makanlah yang ini, jangan yang itu. Kul hadza la hadza. Maka yang ini jangan yang itu. La bermakna nafi juga. Lakin, ya, ini beda dengan lakinna ya. Lakin beda dengan lakinna. Kalau lakinna tadi saudarinya inna, tapi ini dengan sukun, huruf ataf. Ya. Maka dia bermakna istidrak. Muhammadun tawilun, lakin abuhu pasirun. Nah, Muhammad tinggi, bukan, jangan pakai jumlah. Lakin Muhammadun tawilun, lakin apa? Masa goniyun misalnya. Lakin goniyun. Muhammad tinggi apa kira-kira? Tinggi nggak? Enggak, kalau tapi itu kan yang aneh-aneh apa? Alba itu kecil, apa kecil? Sogir, alba itu sogirun. Lakin jamilun. Ya, harus mufrad, ya bukan jumlah. Ya. Al-baitu shagirun lakin jamilun. Baik. Kemudian hatta fi ba'dil mawadhi. Hatta ada di sebagian tempat dia menjadi huruf ataf. Ya. Makanya yang biasa dijadikan teka-teki orang belajar nahwu tuh ada kalimat seperti ini.
akaltu as-samaka. Akaltu as-samak hatta ra'sa. Nah, saya makan ikan sampai kepalanya. Nah, hatta ini ya, bisa menjadi 3 huruf. Oh iya, iya. Bisa menjadi yang pertama huruf jadi huruf atof. Huruf atof. Berarti kalau huruf atof dibaca roksa, roksa. Kenapa atof kepada samak? Nah, roksahu. Saya makan ikan sampai kepalanya. Dan makan ikan sampai kepada kepalanya. Maka di sini dia menjadi huruf atof. Ini hatta kalau jadi huruf atof. Hatta bisa menjadi huruf jar. Berarti hatta roksi. Kalau hatta roksi berarti kepalanya dimakan nggak? Enggak. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Malam Lailatul Qadar itu sampai matla terbit fajar. Berarti fajar itu masuk ke dalam Lailatul Qadar nggak? Nggak masuk. Berarti ketika roksi nggak dimakan. Berarti kalau ada ikan, nah ini ikan, nah, dimakan, ya. Kalau kita pakai hattanya mansub, ya, berarti ikan ikut, kepala ikut dimakan. Kalau pakai majrur, hatta berarti kepala tidak dimakan. Ya. Itu hatta jadi huruf jar. Kemudian hatta bisa menjadi huruf ibtida. Huruf mubtada, huruf awal kalimat istinafiyah. Maka dibaca roksun. Mananya hatta roksuha makul. Berarti palanya itu juga ikut dimakan. Nah, jadi ngirot itu tergantung pengennya apa. Gitu, cara mengirot. Baik. Kemudian kata musannif fa in utifat biha ala marfu rufi'at. Kalau diatofkan isim ma'tuf kepada yang rafa, maka ma'tufnya ikut marfu. Awala mansub nusibat. Kalau ma'tufnya diatofkan kepada yang mansub, maka dia dinasab. Awala mahfud khufidat. Kalau ma'tuf alainya khafat, maka ikut khafat. Awala majzum juzimat, maka jazm, ya. Maka ngikutin depannya, ya. Ma'tuf alaihnya marfu, ma'tufnya marfu. Ma'tuf alaihnya mansub, ikut mansub. Ra'aitu Muhammad wa Ali, berarti Ali, alian. Ra'aitu Muhammadan wa alian, ikut mansub. Marartu bi Muhammadin wa aliyin, ikut majrur, ya. Lam yalid walam yulad. Lam yalid walam yulad, bisa nggak? Lam yalid walam yulad. Yalid. Kalau diatofkan kepada marfu, maka ikut marfu. Ini majzum kan? Nah, majzum. Berarti ini matuf nggak? Matuf nggak? Matuf. Kalau matuf ngapain butuh lam? Harusnya wayulat. Kalau ingin matuf. Nah, berarti di sini matufnya bukan jumlah kepada jumlah, atau bukan fiil kepada fiil, tapi jumlah kepada jumlah. Atof jumlah kepada atof jumlah. Kalau atofnya fiil, nggak usah pakai lam, langsung. Ya. Itu karena harusnya nggak usah pakai lam yalid walam. Karena kalau emang niatnya maktuf, lam yalid wayulad. Karena maktuf kepada yang jazm. Tapi ketika dia pakai lam, ketika ayat pakai lam, maka di sini dia yulad ini majzum bukan dengan maktuf pada yulad, kepada yalid, tapi maktuf kepada bukan matuf, tapi majzum karena ada lam, begitu. Jadi atof jumlah alal jumlah. Udah ngantuk. Belum dulu. Baik, kita lihat. Taqulu qama Zaidun wa Amrun. Zaid
dan Amr berdiri. Maka di sini Amr ma'tuf marfu kepada Zaid. Ra'aitu Zaidan wa Amran. Amran ma'tuf mansub kepada Zaid. Marartu bi Zaid wa Amrin. Amrin ma'tuf majrur kepada Zaid. Zaidun lam yakum wa lam yakut. Nah, di sini kurang tepat. Ya, kalau memang niatnya mau ma'tuf, gak usah ngulang lagi lamnya. Langsung Zaid lam yakum wa yakut. Nah, itu ma'tuf. Tapi sini sudah ada lam, berarti yakut majzum bukan karena ma'tuf kepada yakum, tapi yakut majzum karena lam depannya. Berarti ini ma'tufnya ma'tuf jumlah ala jumlah. Ya, bukan ma'tuf fi'il al fi'il. Begitu. Baik. Sekarang kita masuk kepada taukid. Taukid bermakna muakkid. Ya. Yaitu penguat. Dia adalah tabi. Berarti dia ngikut. Mengikuti al-muakkad. Lil muakkad, mengikuti yang ditaukidkan. Mengikuti yang ditaukidkan. Kalau tadi ada ma'tuf alaih, ma'tuf yang setelah wawu, ma'tuf alaih yang sebelum huruf ataf. Nah, kemudian ada taukid, ada muakkid, ada muakkad. Ya, muakkid itu yang ditaukid, yang mentaukidkan. Muakkad yang ditaukidkan. Misal kita mengatakan ja'a Muhammad nafsuhu. Ja'a Muhammadun nafsuhu. Muhammad datang dirinya. Muhammad datang dirinya. Ja'a fi'il, Muhammad fa'il, marfu. Nafsu ini taukid. Ay muakkid yang menguatkan. Maka Muhammad sebagai muakkad yang dikuatkan. Ya. Maka dia tabi lil muakkad. Taukid itu yang mengikuti muakkad, yang ditaukidkan. Ja'a Muhammad nafsu. Berarti nafsu dia tabi kepada muakkad, kepada si Muhammad. Dia tabi kepada muakkad fi dalam hal raf'ihi, nasbihi, khafdihi, wa ta'rifihi. Jadi taukid itu harus mengikuti muakkadnya dalam rafa dan nasab dan khafatnya dan ma'rifahnya. Bisa nggak taukid menjadi nakirah? Nggak bisa. Taukid harus ma'rifah, ya, menjadi ma'rifah. Baik. Wa yakunu bi alfazin ma'lumah. Taukid ini ya bisa dengan lafaz-lafaz yang maklum, yang sudah diketahui. Taukid ada dua. Ya. Ada taukid lafzi, ada taukid maknawi. Ya, ada taukid lafzi, ada taukid maknawi. Taukid lafzi ini dengan pengulangan. Dengan pengulangan. Misalnya kita mengatakan ja'a Muhammadun Muhammadun. Muhammad berulang dua kali. Ja'a Muhammadun Muhammadun. Telah datang Muhammad Muhammad. Muhammad yang pertama ini sebagai fa'il. Muhammad yang kedua sebagai taukid. Nah, dua kali. Atau ja'a Muhammad. Datang Muhammad. Berarti ini ja'a yang pertama fi'il, ja'a yang kedua taukid. Nah, ini namanya taukid apa? Lafzi, pengulangan lafaz. Gitu. Atau na'am. Iya. Ini juga taukid. Na'am yang pertama harful jawab, na'am yang kedua taukid. Ini taukid lafzi. Taukid yang kedua ada taukid maknawi, yaitu dengan lafaz yang maklum. Contohnya an-nafsu, al-ainu, artinya dirinya. Ya. Dirinya. Contohnya lihat di sampingnya, qama Zaidun nafsuhu. Qama Zaidun nafsuhu. Zaid berdiri dirinya. Ya, Zaid berdiri dirinya. Kenapa ditaukidkan? Mungkin ada orang yang menyangka Zaid berdiri bapaknya misalnya. Biar orang nggak menyangka orang lain bukan si Zaid, maka diberikan taukid nafsuhu, dirinya. Baik. Maka di sini nafsu adalah taukid muakkid. Muakkadnya adalah Zaid. Yang ditaukidkan adalah Zaid. Berarti nafsu sebagai taukid harus mengikuti muakkadnya dalam hal apa? Rafa'nya. Zaid marfu, maka nafsu harus dibaca marfu. Nah, dan harus ma'rifah. Jadi nggak boleh kita mengatakan ja'a Zaidun nafsun. Harus ada domir.
yang kembali kepada si Zaid. Begitu. Atau qama Zaidun ainuhu. Qama Zaidun ainuhu. Zaid ya berdiri, ainuhu dirinya. Ini sama dengan nafsuhu. Baik. Kemudian yang ketiga ada kullu. Kullu taukid juga. Ini untuk jamak. Contohnya ra'aitu al-qauma kullahum. Saya melihat kaum itu semuanya. Kullahum semua. Al-qauma mansub sebagai maf'ul bih. Kullah berarti menjadi taukid bagi al-qaum. Makanya dinasab kullah. Dan kullah harus ada domir yang kembali kepada muakkadnya. Ya, al-qaum ini jamak. Maka pakainya hum. Ya, bukan kullahu. Kullahum mereka, karena ini bermakna jamak. Atau pakai ajma'u. Ajma'u sama bermakna semuanya. Contoh marartu bil qaumi ajma'ina. Saya melewati kaum itu ajma'ina semuanya. Kita lihat al-qaumi majrur bil ba. Maka ajma'in dia taukid bagi kaum, majrur juga. Dan ajarnya adalah aliyah karena sebagai jamak muzakkar salim. Nah, lalu ada tawabi ajma'ah. Lalu ada yang tabi mengikuti ajma'ah. Artinya dia nggak boleh datang kecuali harus didahului oleh ajma'ah dahulu. Nggak boleh berdiri sendiri. Harus ada ajma'ah di awal. Contoh at-ta'u. Misalnya kita mengatakan tadi marartu bil qaumi ajma'ina at-ta'ina. At-ta'ina harus ada duluan. Atau abta'u abta'ina. Atau absa'u absa'ina. Allahu a'lam shawab. Baik. Sekarang kita masuk kepada bab badal. Babul badal. Badal ya, dia datang setelah mubdal minhu. Setelah mubdal minhu. Kalau tadi ada ma'tuf alaih, ada mu'akid, ada mu'akkad, ini ada badal dan mubdal minhu. Badal yang menggantikan, mubdal minhu yang digantikan. Baik. Hukum badal. Idza ubdila ismun min ismin. Apabila isim ya digantikan dari isim yang lain. Au fi'lun min fi'lin. Fi'il menggantikan fi'il yang lain. Tabi'ahu fi jami'i i'rabihi. Maka isim atau fi'il yang kedua mengikuti i'rab yang pertama. Ya, jadi kalau ada isim menggantikan isim yang lain, fi'il menggantikan fi'il yang lain, maka fi'il atau isim yang kedua mengikuti i'rab yang pertama. Nah, contohnya ada kalimat qama Zaidun akhuka. Zaid berdiri. Siapa Zaid? Akhuka, saudaramu. Nah, maka di sini qama fi'il. Zaidun sebagai fa'il. Akhuka sebagai badalnya. Siapa itu Zaid? Akhuka. Siapa akhuka? Zaid, orang yang sama. Maka akhuka badal dari Zaid. Zaid berarti sebagai mubdal minhu. Ya, yang digantikan oleh akhuka. Apabila isim diganti oleh isim, ya, berarti Zaid diganti oleh akhu. Maka kalimat yang kedua, kata akhuka mengikuti i'rab isim yang pertama yaitu Zaid. Nah, maka berarti Zaid marfu, akhu ikut marfu. Baik. Nah, badal ini ada 4 macam. Arba'ati aqsam. Yang pertama badal syai' minas syai'. Badal syai' min syai' atau badal kul minal kul. Ya, badal keseluruhan menggantikan keseluruhan. Contohnya yang pertama tadi qama Zaidun akhuka. Zaid saudaramu berdiri. Zaid si saudaramu berdiri. Maka di sini siapa Zaid? Akhuka. Siapa akhuka? Si Zaid. Artinya kata akhuka bisa menggantikan Zaid, kata Zaid juga bisa menggantikan akhuka. Ini namanya badal syai' min syai'. Ya. Terus yang kedua, badalul ba'di minal kul. Badal sebagian dari keseluruhan. Contoh akal turragifa sulusahu. Saya makan roti
sulusahu, sepertiganya. Saya makan roti itu sepertiganya. Maka kita lihat ar-raghifah, maf'ul bih, mansub. Ya. Sulusa badalnya. Ini badalnya ba'at minal kul. Ya. Sepertiga adalah bagian daripada roti. Sepertiga bagian daripada roti. Maka sulusa dia mansub mengikuti mubdal minhunya, yaitu raghifah. Seperti kita mengatakan qara'tul kitaba nasifahu au nisfahu. Qara'tul kitaba nisfahu, artinya apa? Saya baca kitab ini setengahnya. Maka al-kitaba, ya, al-kitaba dia mansub sebagai maf'ul bih. Maka nisfa, setengahnya badal ba'at minal kul, bagian daripada kitab itu seluruhnya. Baik. Nah, kemudian ya, harus ada domir yang kembali kepada mubdal minhunya. Ya, itu ada hu kembali kepada ar-raghif. Baik. Yang ketiga ada badal istimal. Ya. Badal yang dia bukan bagian daripada mubdal minhunya, tapi dia apa? Masih bersifat, masih disifati, dia menjadi sifat bagi mubdal minhunya. Dia bukan bagian dari mubdal minhu, tapi dia sifat dari mubdal minhunya. Contoh, nafa'ani zaidun ilmuhu. Nafa'ani zaidun ilmuhu. Memberikan manfaat kepadaku Zaid, bukan Zaidnya, tapi ilmunya. Ya, memberikan manfaat kepadaku si Zaid, bukan Zaidnya, tapi ilmunya. Ilmu badal dari si Zaid. Ilmu bukan bagian dari si Zaid. Ya, tapi sifat yang ada pada si Zaid berilmu. Ya, dia bukan tangannya, ya bukan bajunya. Ya, tapi sifatnya ada pada Zaid, ilmunya. Maka ilmu adalah badal daripada si Zaid. Ya, namanya badal istimal. Yang keempat ada badal ghalat. Badal keliru. Badal keliru, ghalat itu keliru, salah. Contohnya, ra'aitu Zaidan al-farasah. Saya melihat si Zaid kuda gitu. Saya melihat si Zaid kuda gitu. Nah, arata antakul, engkau ingin mengatakan ra'aitul faros. Sebenarnya engkau ingin mengatakan saya melihat faros. Faghalita, tapi keliru. Ya. Fa'abdalta Zaidan minhu. Maka engkau menggantikan kata faros dengan kata Zaid. Pengennya mengatakan saya melihat kuda, cuman keliru di mulut. Saya melihat si Zaid. Saya melihat Zaid kuda gitu. Nah, salah ngomong aja ada nahwunya. Baik. Nah, sekarang kita masuk kepada bab mansubatil asma. Nah, selesai ya pembahasan marfu. Marfu berarti ada 7. Ya, tadi ada 7. Sekarang masuk mansubatil asma. Isim-isim yang mansub ada 15. Yang pertama bab maf'ul bih. Ya. Tarifnya maf'ul bih adalah al-ismul mansub alladzi yaqau bihil fi'lu. Maf'ul bih adalah isim mansub yang perbuatan itu terjatuh padanya. Maf'ul bih adalah isim mansub yang perbuatan itu terjatuh padanya. Berarti jadi objek. Jadi objek. Contohnya darabtu Zaidan. Saya memukul Zaid. Darab fi'il itu menjadi fa'il. Zaidan menjadi maf'ul bih. Nah, makanya Zaid ini adalah al-ismul mansub alladzi yaqau bil fi'lu. Isim yang dia mansub, perbuatan darbun terjatuh pada dia. Ya, perbuatan pemukulan itu terjatuh pada si Zaid. Masa kita objek penderita. Itu namanya maf'ul bih. Ya. Raqibtul farosa. Saya menaiki al-faros, menunggangi kuda. Maka al-farosa isim mansub yang perbuatan rukuk, ya perbuatan menunggangi itu terjatuh pada si al-faros. Jadi objeknya rukuk al-faros tersebut. Ya. Kemudian wa qismani, maf'ul bih ada 2. Zahir wa mudmar. Yang zahir ma taqaddama dzikruhu. Ya. Yang zahir sudah dijelaskan tadi contohnya. Zaid dia zahir maf'ul bih, al-faros maf'ul bih. Yang maf'ul bih bisa dari makhluk berakal atau yang tidak berakal seperti al-faros. Yang
Domir ada 12. Afan ada dua, ada mutasil, ada munfasil. Jadi apa domir mansub sebagai maf'ul bih ada dua, ada yang domir mutasil, ada domir munfasil. Contohnya mutasil ada dorobani, dia memukulku, dia memukulku. Maka di situ maf'ul bihnya adalah domir ya mutakallim. Maf'ul bihnya domir muttasil mabni ala sukun fi mahalli nasbin taqdiruhu ana. Darabani, dia memukulku. Darabana, dia memukul kami. Maka itu domir muttasil na sebagai maf'ul bih. Darabaka, dia memukul kamu laki-laki. Darabaki, dia memukulmu perempuan. Darabakuma, dia memukul kalian berdua. Maka kuma sebagai maf'ul bih. Darabakum, dia memukul kalian laki-laki. Darabakunna, kunna, ya dia memukul kalian perempuan. Darabahu, dia memukul dia laki-laki. Darabaha dan seterusnya sampai darabahunna. Ini semuanya domir muttasil. Yang munfasil juga sama, ada 12. Contohnya iya ya. Iya ya. Gampangnya iya karena budu wa iya karena stain. Iya kah itu domir munfasil, ya domir munfasil. Kita lihat iya ya, di sini domirnya adalah iya, ya domirnya adalah itu ada dua, ada iya yang kedua. Domirnya adalah iya ya. Misalnya kita mengatakan iya ya dan suruh, kamu hanya nolong aku, kamu hanya nolong aku. Maka iya ya di situ iyanya sebagai domir munfasil mabni ala sukun fi mahalli nasbin maf'ul bih muqaddam. Ya yang kedua ini harf mutakallim. Ya. Huruf mutakallim bukan domir. Domirnya iya yang di awal. Iyana kepada kami. Ya. Iya ya tarhabun, hanya kepada kami kamu takut. Kamu lari misalnya. Maka iya yang pertama ini domir munfasil mabni ala sukun fi mahalli nasbin maf'ul bih muqaddam. Nanya baru dia huruf. Udah pusing. Baik. Iya ka, iya ki dan seterusnya ya sampai iya hunna. Domirnya itu iya yang di awal. Yang setelahnya na, ka, ki dan hunna itu semua huruf. Ya bukan domir. Baik. Sekarang kita masuk kepada babul masdar. Masdar atau yang disebut dengan maf'ul mutlak. Ya, maf'ul mutlak. Al masdar kata musannif ismul mansub, dia adalah isim mansub. Ya. Beda masdar dengan maf'ul mutlak. Ya. Maf'ul mutlak itu masdar. Masdar belum itu maf'ul mutlak. Ya. Maf'ul mutlak harus masdar. Tapi masdar bisa jadi maf'ul mutlak, bisa jadi mubtada, bisa jadi khobar, bisa jadi selainnya. Gitu, ya. Maka di sini maf'ul mutlak yaitu masdar kata musannif adalah isim mansub karena kita bicara tentang mansubat. Berarti dia isim mansub. Alladzi yaji'u salisan fi tasrifil fi'li. Dia isim mansub yang datang pada posisi ketiga yaitu tasrif fi'il. Tasrif fi'il. Antum lihat tasrif fi'il itu ada tasrif istilahi, ada lugawi. Tasrif lugawi itu dari bawah ke atas ketemu domir, ya. Fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alahum, seterusnya. Ini lugawi. Tasrif istilahi, nyamping. Ya. Yang pertama adalah fi'il madin, kedua fi'il mudhari, ketiga baru masdar. Daroba yadribu, masdarnya apa? Dorban. Nah, dorban itu masdar. Ya, masdar. Jalasa yajlisu berarti julusan. Julusan masdar. Maka maf'ul mutlak itu adalah yang datang pada posisi ketiga, masdar. Kalau kita lihat tasrif istilahi. Nah, masdar atau maf'ul mutlak terbagi dua. Ada lafzi, ada maknawi. Lafzi, fa in wafaqa lafzuhu lafza fi'lihi fa huwa lafzi. Apabila lafaz masdar atau lafaz maf'ul mutlak ya, menyamai atau mencocoki lafaz fi'ilnya, maka berarti masdarnya lafzi, maf'ul mutlaknya lafzi. Contoh, qataltuhu qatlan, saya membunuhnya. Qatlan, betul-betul membunuhnya.
dengan sebenar-benar pembunuhan. Nah, di sini kita lihat masdarnya adalah qatlan. Nah, qatlan ini maf'ul mutlak. Dia mencocoki dengan huruf fiilnya. Huruf fiilnya qatala. Masdarnya juga sama, qatala. Maka ini namanya masdar lafzi, menyamai. Ya. Baik. Apalagi misalnya kita mengatakan jalastu julusan. Sama nggak hurufnya? Sama. Ya. Syakartuka syukron. Sama. Nah, itu berarti masdarnya lafzi. Nah, lalu ada maknawi. Wa in wafaqa ma'na fi'lihi duna lafzihi fahuwa maknawi. Apabila masdarnya mencocoki makna fi'ilnya tapi tidak lafaznya, maka masdarnya maknawi. Dia menyamai makna fi'ilnya saja tapi tidak hurufnya. Contohnya, jalastu qu'udan. Saya betul-betul duduk. Qu'udan ya dia maf'ul mutlak atau masdar bagi jalasa. Beda hurufnya. Jim, lam, sin beda dengan qa'ada, tapi maknanya sama. Jalasa maknanya sama dengan qa'ada. Atau qumtu wuqufan. Saya betul-betul berdiri. Wukuf dia maf'ul mutlak bagi qama yaqumu. Hurufnya beda tapi maknanya sama. Ini berarti masdarnya maknawi. Wa ma asbaha dzalik dan yang semisalnya. Dan masdar ini punya 3 fungsi. Ya, masdar punya 3 fungsi. Faedah yang pertama, masdar itu menunjukkan taukid. Masdar atau maf'ul mutlak menunjukkan taukid. Contoh di ayat yang ma'ruf, wa kallamallahu Musa taklima. Apa artinya? Allah berbicara kepada Musa dengan sebenar-benar pembicaraan. Nah, di sini Allah mengatakan takliman. Berarti takliman ini maf'ul mutlak. Amilnya mana? Kallama. Ya. Apa fungsi masdar di situ takliman? Tujuannya mentaukidkan, menguatkan. Karena akan ada orang menganggap jangan-jangan Allah nggak berbicara. Jangan-jangan yang berbicara Musa. Jangan-jangan yang berbicara itu bukan Allah langsung, tapi suara yang Allah titipkan kepada pohon yang diajak bicara oleh Musa. Makanya datang taukid di sini berupa masdar, tujuannya menghilangkan majas. Menghilangkan majas. Apa itu majas? Bukan. Yang memalingkan dari mana zahir. Saya melihat singa di Bonbin. Singa apa ini? Hewan atau orang? Hewan. Saya melihat singa berpidato. Hewan atau orang? Nah, berarti singa yang kedua berpidato itu majas, memalingkan dari mana zahir. Nah, kalau kita mengatakan waqallamallahu Musa takliman, berarti maknanya betul-betul Allah yang berbicara, menghilangkan makna majas. Ini fungsi yang pertama dari maf'ul mutlak. Fungsi yang kedua maf'ul mutlak adalah bayanin nau, menjelaskan jenis fiilnya. Ana mengatakan jalastu julusal ulama'i. Jalastu julusal ulama. Saya duduk julusan. Kalau kita mengatakan julusan, jalastu julusan, saya betul-betul duduk. Berarti duduk yang benar, bukan duduk majas. Tapi kalau kita tambahkan jalastu julusal ulama'i, diidhafahkan julus dengan al ulama. Ini menjelaskan jenis duduknya. Saya duduk seperti duduknya para ulama. Nah, ini faedah yang kedua dari masdar, menjelaskan jenis perbuatan fiilnya. Yang ketiga, ya, faedah daripada masdar atau maf'ul mutlak adalah menjelaskan jumlah perbuatannya. Misalnya kita mengatakan qara'tul kitaba qira'ataini. Saya baca buku itu 2 kali baca. Berarti berapa kali perbuatannya terjadi? 2 kali. Qira'ataini. Berarti masdar situ tujuannya bukan taukid, bukan menjelaskan jenis, tapi menjelaskan jumlah perbuatannya. Ya, darabtu darbataini. Saya mukul 2 kali mukul. Ini bentuk daripada maf'ul mutlak. Kemudian bab zorof. Kita masuk bab zorof. Yang berapa asar? 20 menit. Bab zorof. Zaman dan zorof makan. Zorofus zaman huwa ismu zaman al-mansub bitakdiri fi.
Zorof zaman adalah isim zaman, nama waktu yang mansub dengan takdir fi. Berarti harus bisa ditakdirkan fi, tapi nggak boleh disebutkan. Ya, bisa disebutkan, bisa ditakdirkan fi, tapi jangan disebutkan. Apa artinya? Hari ini aku sempurnakan agamamu, kan? Al-yauma berarti dia sebagai zorof. Karena bisa jadi zorof, bisa ditakdir fi. Asalnya fil yaumi, pada hari ini. Cuman jangan tongolin fi-nya. Begitu antum munculkan fi-nya bukan lagi zorof, jadinya jar dan majrur. Bisa ditakdirkan dikira-kira masuk fi di situ. Tayyib. Contohnya al-yauma artinya hari ini. Al-lailah malam ini. Ghadwah pagi, pagi ini. Bukroh juga pagi, ya. Saharon waktu sahur. Nah, godan besok, misalnya nah tapi godan kita ketemu besok, berarti godan kalau kita i'rab zorof zaman mansubun, zorof zaman mansub, alamatun nasbi fathah. Atamatan apa artinya? Malam, itu isya, makanya salat isya dulu namanya atamah, ya. Kemudian sobahan apa? Pagi, pada pagi. Apa artinya selamat pagi bahasa Arab? Hah? Sobahun nur. Terus masa selamat malam apa? Lailah Saidah. Nah, malam yang menyenangkan, selamat malam. Tapi sebaik-baik salam adalah assalamualaikum. Baik. Kemudian masaan sore, ya. Abadan artinya selamanya, abadan. La yadkhulul jannatal kafiru abadan. Artinya apa? Orang kafir tidak akan masuk surga selamanya. Maka abadan itu mansub ala zorfiyah, ya. Amadan juga sama, ya, selamanya. Hinan ini suatu ketika. Ya, qara'tu hinan. Saya membaca suatu hari, suatu waktu. Hinan berarti mansub ala zorfiyah. Wa ma asbaha dzalika, dan yang semisalnya. Kemudian zorof makan, ya. Wa ismul makan al mansub bi taqdiri fi. Isim makan mansub dengan takdir huruf fi juga. Contohnya amama artinya di depan. Misalnya jalastu amamal mudaris. Saya duduk di depan Pak Guru. Berarti amama zorof makan mansub. Khalfa artinya belakang. Uddama di depan. Wara'a belakang bisa, depan bisa. Apa dalilnya? Di ayat kalau nggak salah surat Al-Mu'minun ayat 100. Wa min wara'ihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Wa min wara'ihim, dan di hadapan mereka ada alam barzah sampai hari mereka dibangkitkan. Di hadapan, bisa dua, bisa di belakang, khalfa, atau di depan. Fauqa artinya di atas, tahta indah di sisi, maaf bersama, iza di hadapan, iza sama, tilqa'a di hadapan, tilqa'a dari diriku, tilqa'a nafsi, ya, bisa di hadapan. Sama di sana, ya. Sama bukan suma, ya. Kalau suma atof, ini sama di sana. Kadang pakai samata, pakai tak samata. Huna di sini, ya. Hunaka di sana. Baik. Boleh jam 3? 2 menit lagi, Ustaz. 2 menit lagi. Tapi tanggung tak kepotong. Kita azan dulu. Azan dulu berapa? Lama ya kemarin. Oke, 15 menit lagi. 15 menit lagi. Karena kita masuk bab hal. Oh ya. Kita masuk pada bab hal. Al-hal huwa ismul mansub al-mufassir liman bahama minal hayat. Hal adalah isim mansub al-mufassir yang menjelaskan
Liman bahama yang masih mubham, yang masih belum jelas, minal hayat, berupa keadaan. Berupa keadaan. Jadi dia menjelaskan keadaan yang masih belum jelas. Contohnya ja'a Zaidun raqiban. Zaid datang. Nah, bagaimana keadaan Zaid? Raqiban, dalam keadaan berkendaraan. Terus raqibtul farasa musrajan. Saya menunggangi kuda itu musrajan. Bagaimana keadaan kuda itu? Musrajan, berpelana. Ya, bagaimana keadaan kuda itu? Berpelana, memakai pelana. Kemudian walaqitu Abdullahi raqiban. Saya menemui Abdullah raqiban, dalam keadaan berkendaraan. Baik, maka kita lihat di sini kata raqiban, musrajan itu adalah hal, menjelaskan keadaan yang mubham, belum jelas, dari sahibul hal. Ada hal, ada sahibul hal yang punya keadaan. Sahibul hal mana? Pada kalimat yang pertama, raqiban, ja'a Zaidun raqiban, maka raqiban hal bagi Zaid. Sahibul halnya adalah fa'il. Ya. Berarti siapa yang berkendaraan? Si Zaid. Pada contoh yang kedua, saya mengendarai atau saya menunggangi kuda musrajan, dalam keadaan berpelana. Halnya di sini musrajan. Siapa yang punya keadaan musrajan? Al-faras. Maka di sini halnya untuk maf'ul bihi. Baik. Kemudian laqitu Abdullahi raqiban. Saya bertemu Abdullah dalam keadaan berkendara. Nah, raqiban ini hal buat siapa? Ada dua kemungkinan. Bisa untuk ana, bisa juga untuk Abdullah. Terkhilaf para ulama. Ya, mana yang lebih cocok? Ada yang mengatakan hal itu kepada yang pertama disebut, kepada domir tu. Dia mengatakan kepada yang lebih dekat dengan halnya, yaitu Abdullah, begitu ya. Maka hal itu ya, dia harus ada sahibul halnya, yang punya keadaan. Wa ma asbaha dzalika. Kemudian wala yakunul hal illa nakirah. Tidak boleh hal melainkan harus nakirah. Kita lihat raqiban, musrajan. Ini semua nakirah. Kenapa harus nakirah? Kalau ma'rifah nanti mirip seperti sifat. Misalnya kita mengatakan ja'a Zaidun ar-raqiba. Nanti ar-raqiba jadinya sifat bagi Zaid misalnya. Maka harus nakirah. Wala yakunu illa ba'da tamamil kalam. Tidak boleh datang hal melainkan sesudah kalamnya sempurna. Maksud kalam sempurna artinya sudah terpenuhi rukun kalam. Kalau ada mubtada, ada khabarnya. Ada fiil, ada fa'ilnya. Kalau belum sempurna, nggak boleh datang hal. Saya mengatakan ana qa'iman. Saya dalam keadaan berdiri. Boleh nggak? Ana qa'iman. Saya dalam keadaan berdiri. Kenapa nggak boleh? Nah, belum komplit. Ana mubtada. Qa'iman jadi hal. Nggak boleh. Khobarnya belum ada. Nah, maka harus setelah ba'da tamamil kalam. Ada mubtada, ada khobar, ada fiil, ada fa'ilnya, baru boleh datang halnya. Kemudian yang ketiga, wala yakunu sahibuha illa ma'rifah. Dan sahibul hal dia harus ma'rifah, nggak boleh nakirah. Makanya kita lihat raqiban, ja'a Zaidun raqiban, sahibul halnya Zaid, Zaid ma'rifah. Musrajan, sahibul halnya mana? Musrajan itu al-faras. Al-faras, ma'rifah. Raqiban, sahibul halnya bisa dua, bisa domiran ana tu atau Abdullah. Jadi sahibul halnya harus ma'rifah gitu. Taib. Visual? Ada pertanyaan? Nah, visual? Kalau nggak ada kita cukupkan dulu. Mau masuk waktu asar. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.